Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah komunikasi bisnis dan rapat bisnis yang disusun oleh Sulistia Hartanti, NIM 1903102330, kedua Alifa Intan, NIM 1903102338, Nirla Dwi, NIM 1903102340. Di sini saya sebagai moderator, Alifah Intan dan Nirla sebagai pemateri. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi. Ada pengertian rapat bisnis, perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis, tujuan rapat bisnis, jenis-jenis rapat, pelaksanaan rapat bisnis, tipe pemimpin rapat, tipe peserta rapat, hal yang harus dihindari saat rapat, tindak lanjut rapat bisnis. Untuk yang pertama, pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis adalah dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat atau di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Nah, perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Untuk rapat bisnis, itu orientasi dan tujuannya adalah bisnis, yaitu dengan memperoleh keuntungan atau laba, bersifat resmi atau formal, cenderung protokoler seremonial. Untuk rapat non-bisnis, orientasi dan tujuannya adalah bukan bisnis, yaitu untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Bersifat informal, santai, dan luwes, cenderung tidak protokoler seremonial. Ada tujuan rapat bisnis. Menurut Locker dalam bukunya Business Communication Building Critical Skill bahwa tujuan rapat itu ada 6. Yang pertama, berbagi informasi. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksud untuk menyampaikan informasi, berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya jawab. Penjajakan ide atau gagasan atau brainstorming. Tujuan dari rapat bisnis tentang penjajakan ide atau gagasan atau brainstorming biasanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang akan datang, atau bisa sebagai pertemuan antara karyawan untuk mengeluarkan ide-ide dari masing-masing karyawan untuk kemajuan perusahaan ke depan. 3. Evaluasi ide atau gagasan. Tujuan evaluasi ide atau gagasan biasanya para karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya tentang ide atau gagasan yang baru yang akan dikerjakan untuk kemajuan perusahaan pada waktu yang akan mendatang. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan seperti ini biasanya hanya para kepala atasan yang memegang perusahaan tersebut yang menjalankan rapat untuk membahas suatu ide atau gagasan yang baru. Ide atau gagasan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau malah merugikan perusahaan. Kelima, membuat dokumen. Tujuan membuat dokumen sebuah ide atau gagasan dijalankan oleh para karyawan. Biasanya mereka harus membuat suatu dokumen yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Yang keenam, memotivasi pekerja. Tujuan memotivasi para pekerja biasanya diselenggarakan oleh manajer perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya, untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar mereka lebih meningkatkan kinerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut. Nah, ada jenis-jenis rapat. Ada 5 jenis rapat menurut Oliver Schacht dalam Conducting Effective Meeting, yaitu yang pertama ada pengarahan atau briefing. Briefing disebut juga dengan rapat pengarahan. Pemimpin rapat hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah kepada karyawan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas serta mengingatkan kembali para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang kedua, ada rapat konsultasi atau advisory meeting. Rapat berbagi informasi atau sharing information kepada pihak lain. Rapat dimaksud untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Mendengar, menyampaikan, dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, serta masalah untuk pihak lain. Yang ketiga, ada rapat komite atau komite meeting.
suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting. Untuk yang keempat, ada rapat dewan atau council meeting, pertemuan yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus atau kesepakatan bersama di antara mereka. Yang kelima, negosiasi atau negotiation, di mana suatu kelompok orang yang memiliki kepentingan, maksud, dan tujuan yang berbeda-beda melalui proses negosiasi di antara mereka diharapkan dapat diperoleh suatu titik temu atau kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alifah. Ya, menurut Straibel dalam The Manager Guide to Effective Meeting, rapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama rapat informasional, yaitu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksud untuk menyampaikan informasi tentu kepada para peserta rapat bisnis. Yang kedua, rapat motivasional. Suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu rapat partisipatif. Suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Bentuk partisipasi peserta rapat bisnis adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Next. Selanjutnya, perencanaan rapat bisnis. Perencanaan atau planning dilakukan untuk membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Ada ciri-ciri bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis baik, yaitu yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai dan waktu selesai. Yang kedua, cantumkan rumus tujuan. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat, daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat mulai. Yang terakhir, bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Next. Persiapan rapat bisnis mencakup antara lain yang pertama yaitu undangan. Undangan diedarkan sebaiknya seminggu sebelum acara dilaksanakan. Kedua, waktu dan tempat. Waktu dan tempat disiapkan dipastikan terlebih dahulu sebelum surat undangan diedarkan. Yang ketiga, berapa lama waktu rapat bisnis menunjukkan kapan dimulai dan selesai rapat. Yang keempat, pembawa acara. Pembawa acara atau MC digunakan untuk memandu rapat bisnis agar berjalan dengan lancar. Yang kelima, ketua panitia penjelasan atas pelaksanaan rapat bisnis, misalnya maksud dan tujuan rapat bisnis. Yang keenam, jumlah peserta. Perlu dipastikan jumlah peserta rapat bisnis yang akan diundang dalam rapat bisnis tersebut. Kepastian jumlah peserta rapat berhubungan dengan kursi yang harus disiapkan, bahan rapat, kamar penginapan, dan konsumsi. Yang ketujuh, peserta yang diundang. Dalam hal ini perlu diperhatikan nama peserta dan jabatan fungsional dalam perusahaan. Yang terakhir, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Yang kesembilan, orang yang dipilih untuk menjadi narasumber tergantung pada keputusan pihak manajemen internal perusahaan, apakah dari dalam ataupun luar perusahaan. Yang ke-10, alokasi waktu untuk narasumber. Dalam hal ini telah dicantumkan dengan jelas beberapa waktu untuk narasumber menyampaikan materinya. Yang ke-11, waktu istirahat. Dalam hal ini diperhitungkan kapan waktu khusus untuk beristirahat atau isoma. 12, presensi peserta. Petugas diberikan tugas untuk mengecek presensi atau kehadiran peserta sudah selayaknya datang di lebih awal. Yang ke-13, akomodasi.
Petugas yang menangani di bidang ini berperan sangat penting dalam kesuksesan sebuah rapat bisnis. Dalam hal ini, akomodasi mencakup kesiapan penginapan dan konsumsi para peserta rapat. Yang ke-14, sound system. Sebelum kegiatan dimulai, perlu dicek atau dipastikan semua komponen sound system berfungsi dengan baik dan tidak bermasalah. Yang ke-15, komputer portable, LCD, proyektor, dan flip chart. 16, fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikut adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Efektivitas rapat bisnis ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk rapat, yaitu yang pertama, gaya persegi 4 atau boardroom style. Digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta yang terbatas. Yang kedua, interaksi lebih baik antara peserta. Yang ketiga, penempatan audio visual sangat terbatas. Yang kedua, bentuk huruf U atau U-shape style, yaitu digunakan untuk peserta yang lebih banyak dari bentuk persegi 4. Yang kedua, narasumber leluasa dan mudah melakukan pendekatan tatap muka oleh peserta. Yang ketiga, penempatan audiovisual di depan. Yang ketiga, ruang kelas atau classroom style, digunakan untuk peserta yang ratusan orang, langkah gerak narasumber terbatas. Yang keempat, gaya melingkar, circle style, yaitu yang pertama, interaksi antar peserta menjadi lebih baik dalam jumlah relatif sedikit. Selain itu, susunan atau layout tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya atau bentuk lain, yaitu gaya chevron atau chevron style. Susunan tempat duduk berbentuk huruf V memberikan leluasa bagi audiens untuk dapat lebih memuaskan perhatian pada pembicara yang berada di depan. Yang keenam, gaya modifikasi atau modified style, yaitu susunan sama dengan chevron, perbedaannya menempatkan barisan tempat duduk di sisi tengah. Susunan tempat duduk berbentuk V. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nirla. Yang ketujuh, gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Memberikan leluasa bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiens lebih dekat. Memberikan ruang gerak yang cukup bagi audiens. Yang kedelapan, gaya kelompok atau cluster style. Disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Digunakan pada kelompok pelatihan untuk belajar kekompakan kelompok. Yang selanjutnya, tipe pemimpin rapat. Yang pertama, tipe otoriter adalah pemimpin yang memaksa kehendak dan berkuasa sehingga paling merasa banyak tahu. Yang kedua, tipe demokratis, yaitu pemimpin yang bersifat terbuka, memberi kritik dan saran, dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesempatan. Yang ketiga, tipe laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan untuk mengendalikan jalannya rapat dan bersifat pasif dan cenderung masa bodoh.
Tipe peserta rapat. Yang pertama ada tipe pemberi informasi, yang kedua tipe pemberi semangat, yang ketiga tipe inisiatif, yang keempat tipe pemersatu, kemudian tipe penyerang, tipe perantara, dan tipe pendengar. Hal yang harus dihindari saat rapat. Memainkan pena sehingga keluar sibuk dengan gadget, bisik-bisik ke teman sebelah, sibuk mengunyah makanan atau sibuk minum. Tindak lanjut rapat bisnis. Hasil kesepakatan rapat bisnis hendaknya didokumentasikan, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik, sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua dokumentasi perlu ditinjau ulang. Tim perumus dalam pelaksanaan rapat bisnis perlu menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Setelah rapat bisnis selesai, tim pengurus melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasi audiovisual. Pihak yang bertanggung jawab membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke pemimpin untuk menjadi dokumentasi penting yang ditindaklanjuti di kemudian hari. Apabila rapat bisnis tersebut melibatkan mitra bisnis dari perusahaan lain, sudah selayaknya mitra bisnis tersebut memperoleh laporan kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu pada dasarnya rapat merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas suatu masalah tertentu dengan cara yang baik. Rapat memiliki beberapa tujuan, diantaranya menyampaikan informasi, penjajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta. Rapat dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada briefing, rapat konsultasi, rapat komite, rapat konseling, dan negosiasi. Setelah itu ada juga rapat informasional dan rapat motivasional dan rapat partisipasi. Keberhasilan rapat bisnis memerlukan perencanaan yang baik, pemantauan selama pelaksanaan rapat bisnis, dan tindak lanjut dari rapat bisnis. Selain itu, efektivitas rapat bisnis dapat dipengaruhi oleh 3 komponen penting, antara lain kesiapan panitia penyelenggaraan, narasumber, dan keaktifan peserta rapat bisnis tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya-jawab akan dilanjutkan di Google Meet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.